Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Trienda Susanti. Sering gak sih kalian merasakan pengalaman yang luar biasa ketika kalian mengunjungi sebuah toko, swalayan, bank, ataupun hotel seperti di bidang saya saat ini? Nah, pengalaman kalian tersebut akan membuat kalian terkesan akan suatu brand, suatu hotel, atau bahkan suatu tempat wisata, sehingga kalian ingin kembali lagi ke tempat itu untuk merasakan pengalaman yang sama. Dan kalian pun juga akan menceritakan momen-momen bahagia itu ke teman-teman, ke saudara, keluarga, atau bahkan kalian menulis di media sosial. Bahkan, kalian juga menceritakan pengalaman kalian tersebut di laman TripAdvisor, sehingga pengunjung-pengunjung lain dapat merasakan pengalaman yang sama seperti yang kalian rasakan. Jika kita melihat di keadaan saat ini, di mana kita semua terkena dampak dari pandemi yang terjadi, yang berdampak sangat besar pada bidang pariwisata, baik itu travel agency, hotel, guide, atau teman-teman driver, atau bahkan profesi lainnya yang turut mengalami dampak penurunan income atau bahkan zero income. Nah, di sini saya ingin turut berpartisipasi untuk memberikan sedikit pandangan saya dan berbagi ilmu kepada teman-teman yang mempunyai profesi yang sama seperti saya, yaitu seorang frontliner, di mana pekerjaannya 99,9% adalah berinteraksi dengan tamu. Dan untuk kalian yang baru saja berkecimpung di dunia perhotelan sebagai seorang frontliner, atau bagi kalian juga para siswa dan mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia ini, welcome to the jungle! Oke, jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang customer service, atau lebih tepatnya how to create a magical guest experience. Bagaimana cara kita menciptakan pengalaman yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh seorang tamu. Tapi hal itu tidak dapat terlaksana dengan baik jika kita belum fokus pada satu hal, yaitu talent. Ya, talent. Talent adalah kita, talent adalah karyawan, talent adalah seluruh teman-teman yang berada di frontliner, dan juga teman-teman yang berada di belakang. Tapi saat ini kita fokus pada frontliner saja. Oleh karena itu, sebagai seorang frontliner, ada beberapa standar kualitas atau quality standard yang harus kalian miliki dan harus kalian lakukan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu atau setiap pengunjung kita. Poin yang pertama adalah make direct eye contact and smile. Ya, tersenyum. Jadi, saya punya satu buku favorit saya, karangan dari Dale Carnegie, berjudul How to Win Friends and Influence People. Dan di salah satu dari chapter buku tersebut, disebutkan oleh Dale Carnegie bahwa tersenyum itu adalah hal yang paling tidak membutuhkan suatu biaya apapun. Nah, dengan tersenyum, kita memperkaya orang yang menerimanya, bahkan tanpa membuat orang yang memberinya menjadi lebih miskin. Nah, dengan tersenyum, itu hanya membutuhkan waktu yang kurang dari sedetik, tapi memori atau kesan yang disampaikannya bisa berlangsung selamanya. Oleh karena itulah, tersenyum itu adalah hal yang paling penting untuk kalian lakukan di awal saat kalian pertama kali berinteraksi dengan tamu. Pertama kalian harus lakukan eye contact and smile. Dan untuk eye contact, kenapa saya bilang di sini penting? Karena dengan eye contact, kalian menyiratkan bahwa orang di depan kalian itu penting. Dan tamu atau pengunjung yang berada di depan kalian akan merasa lebih dihargai. Siapa sih yang mau bicara dengan orang yang nggak mau melihat matanya? Coba deh kalian bayangin, kalian sedang bicara dengan teman kalian dan sedang ngobrol, tapi teman kalian sibuk dengan HP-nya sendiri, sibuk dengan layar handphonenya tanpa melihat kalian. Apakah kalian merasa lebih baik? Enggak kan ya? Pasti kalian merasa bahwa teman kalian itu tidak menghargai dan tidak mendengarkan kalian. It's the same. Jadi pastikan kalian lakukan eye contact, lepaskan pandangan kalian dari monitor, dan lihat tamu tersebut. Oke, poin yang kedua adalah greet and welcome each and every client. Jadi setelah kalian melakukan direct eye contact and smile, you need to greet them. Kalian harus mengucapkan salam. Nah, salam di sini terserah dan tergantung dari tempat kerja kalian masing-masing. Ada tempat kerja kalian yang mempunyai standar untuk mengucapkan salam menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga di daerah-daerah tertentu seperti di Pulau Jawa, ada juga yang mengucapkan dengan bahasa Jawa. Dan jika tempat kerja kalian tidak mempunyai standar tertentu untuk salam, maka ucapkanlah salam yang baik saja. Seperti, selamat siang, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Atau selamat datang,
Poin nomor 3 adalah seek out guest contact. Jadi, hal inilah yang paling banyak dilewati dan dilupakan oleh teman-teman kita di frontliner. Karena banyak yang setelah menyelesaikan interaksi dengan tamu, dan setelah mereka selesai berkomunikasi dengan tamu, mereka sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan monitornya, sibuk dengan bercanda dengan teman-temannya, atau bahkan yang lebih buruk lagi adalah mereka sibuk dengan media sosial di handphonenya sendiri. Oke, jadi ini hal yang tidak boleh dilakukan. It's a big no. Kenapa? Karena jika kalian memang mempunyai passion yang besar di bidang ini, maka kalian harus pastikan kalian selalu melakukan guest contact. Selalu cari tamu-tamu yang membutuhkan bantuan. Be sensitive with your area. Jadi lihatlah sekeliling kalian. Coba lihat jika ada tamu yang sedang duduk di sofa yang sudah menunggu selama 1 jam, datanglah dan tawarkan kepada mereka jika ada hal yang bisa kalian bantu. Tawarkan bantuan bahkan sebelum tamu tersebut meminta bantuan. Nah, inilah yang dinamakan dengan seek out guest contact. Be proactive and be attentive. Poin yang keempat adalah provide immediate service recovery. Jadi, setelah kalian menawarkan bantuan, biasanya tamu tersebut akan memberi sedikit keluhan atau menginginkan sesuatu yang mungkin tidak bisa kalian selesaikan saat itu, atau memang kalian tidak mempunyai kompetensi untuk melakukannya. Nah, dengan ini, kalian boleh untuk mencari orang lain yang bisa untuk menyelesaikan masalahnya, atau carilah manajer kalian. Dan poin nomor 5 adalah display appropriate body language. Ini hal yang paling penting. Coba deh kalian bayangin, kalau kalian datang ke suatu showroom, dan kalian melihat salesperson dengan berdiri seperti ini. Menurut kalian, apa kalian akan mendatangi salesperson tersebut? Biasanya sih enggak. Pasti kalian akan cari orang dengan keramah tamahan dan body language yang baik. Bahkan kalian pun juga pasti nggak ingin untuk berkomunikasi atau bahkan ngobrol dengan orang tersebut yang mempunyai body language yang tidak baik. Karena sering juga kita lihat, di pengalaman saya, biasanya ini terjadi dengan orang-orang atau teman-teman yang baru bekerja di bidang perhotelan atau di bidang hospitality, di mana mereka belum mengetahui bagaimana cara menunjukkan body language yang benar. Siapa sih yang mau punya hotel dan punya karyawan yang berdirinya seperti preman? Nggak ada dong. Nah, oleh karena itu, kalian harus display appropriate body language at all times. Dan poin selanjutnya adalah display appropriate professional appearance guidelines at all time. Ini kurang lebih sama dengan poin sebelumnya, tapi di sini yang lebih ditekankan adalah kalian harus menunjukkan cara berpakaian dan penampilan yang profesional sesuai dengan standar di pekerjaan kalian masing-masing. Biasanya nih, di tempat kerja kalian masing-masing pasti mempunyai guidelines atau aturan harus seperti apa berpakaian. Ada yang menggunakan seragam tertentu, ada yang menggunakan dasi, menggunakan topi, atau menggunakan name tag, maka pakailah di tempat yang memang sudah diatur oleh tempat kerja kalian masing-masing. Dengan begitu, kalian akan menunjukkan penampilan yang profesional. Poin yang ketujuh adalah preserve a magical guest experience. Jadi, every moment matters, atau setiap momen itu penting. Setiap momen yang terjadi antara kita dan tamu, kita dan pengunjung kita, itu adalah momen yang paling penting. Karena nggak setiap saat kalian akan menemukan momen-momen tersebut. Nggak setiap saat juga kalian akan bertemu dengan tamu yang sama. That's why first impression is really important. Kapanpun kalian bertemu atau berinteraksi dengan tamu, pastikan kalian memberikan pelayanan yang terbaik dan luar biasa. Sebelum kalian bisa memberikan pelayanan yang prima, kalian harus pastikan standar atau aturan bakunya sudah dilakukan. Kalian harus memastikan bahwa attitude, etika kalian itu sudah baik sebelum kalian bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk tamu. Gunakan kata-kata yang baik dan profesional kapanpun itu, dan jangan pernah membicarakan masalah pribadi atau masalah pekerjaan dengan tamu. Dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu itu tidak memerlukan biaya yang besar. Cukup dengan kalian memiliki passion dan dengan kalian bersikap genuine, maka tamu tersebut akan merasakan bahwa kalian memang ingin memberikan yang terbaik kepada mereka.
Dan poin terakhir adalah thank each and every client. Jadi pastikan kalian mengakhiri setiap interaksi kalian dengan tamu dengan mengucapkan magic words. Terima kasih. Jadi itu saja poin-poin kualitas apakah yang harus dimiliki oleh seorang frontliner untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu atau setiap pengunjung kita. So, this is my first video. I'd like to know whether you like it or not. Jadi, I'm not an expert. Saya cuma membagikan pengalaman dari apa yang selama ini sudah saya lalui. Jika kalian suka dengan tipe video-video seperti ini, silahkan tunjukkan support kalian dengan follow atau subscribe akun saya. Terima kasih, bye!